Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, amma ba'd. Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Sadaqa rasuluh. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, amma ba'd. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم وعلومكنا في الدارين آمين اللهم آمين. Baik. Sekarang kita akan masuk al-qaidatus sadisah. Kita akan masuki kaidah yang ke-6. Kita masuk pada malam ini kaidah yang ke-6. Kaidah yang ke-6-nya berbunyi al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Yakin itu tidak bisa hilang dengan keraguan, atau tidak hilang dengan keraguan. Yakin itu tidak hilang dengan keraguan. Contohnya, bil mithal yattadihul maqal. Dengan contoh akan jelas ucapan, akan jelas kaidahnya. Al-amthilah, contoh-contohnya. Minha, diantaranya, man syakka fi salatin, siapa yang ragu dalam satu salatnya, asalla thalathan am arba'an, apakah dia salat 3 rakaat atau arba'an atau 4. Ragu di dalam salat, apakah dia salat 3 rakaat atau 4 rakaat. Biat bait kan, mana yang harus kita ambil? Apakah 3 rakaat atau 4 rakaat? Kalau 4 rakaat kita ambil, berarti kita langsung salam. Kalau kita 3 rakaat kita ambil, berarti kita tambah lagi satu rakaat. Fal yabni ala thalathi, maka hendaklah dia membangun atas yang 3, atas 3 rakaat. Jadi dia ambil yang 3 rakaat. Kenapa? Li'annahul mutayaqqinu, karena 3 rakaat itulah yang diyakini, yang kita yakini. Begini kanak, perhatian di sini. Ini kan kaedahnya yakin tidak hilang dengan ragu. Nah sekarang kalau kita salat saya 3 atau 4, bingung. Yang yakin itu 3 atau 4. Kalau 3 pasti kan. Sekarang kita ragu 3 atau 4. Yang yakin itu berapa? Kalau 3 aja pasti kan. Yang ragu 3 atau 4. 3 pasti 3. Apakah saya nambah 1 lagi ataukah cukup ini saja? Nah ini yang jadi permasalahannya, problemnya. Apakah saya lanjut ataukah cukup ini saja? Berarti yang yakin sekali itu berapa? Yang yakin kita itu berapa? 3 yang kita yakin. Yang nambah ini kita masih ragu. Nambah 1 lagi atau enggak? 3 atau enggak? 3 atau 4? Kita kan yakin 3. Kalau 4-nya kita masih ragu. Dalam arti kita ragu 3 atau 4, dalam artinya yakin di sini 3 itu sudah pasti, itu maksudnya yakin. Kalau ragu kita kan kita belum pasti maksudnya. Kita yakin yang dimaksud di sini li'annahul mutayakin, karena itu yang diyakini, 3 itu yang diyakini. Berarti dasar jadinya enggak, bukan itu maksudnya. Jadi yang diyakini yang pasti maksudnya. Kalau 3 itu sudah pasti, kalau 4 kan belum pasti. Karena kita masih ragu 3 atau 4. Yang pasti 3, sudah kita ambil yang 3. Yakin tidak bisa hilang dengan ragu. Makanya kita ambil yang pasti. Yang pasti itu 3. Tinggal nanti nambah 1 rakaat lah. Lagi tinggal tambah 1 rakaat. Kalau ternyata kita sholat 5 rakaat, tidak ada masalah. Tinggal salam. Yang pertama. Minha, contoh yang kedua. Contoh yang kedua, perhatikan ini. Man tayaqqanat taharatu. Man tayaqqanat taharata. Siapa yang yakin dia dalam keadaan bersuci. Wa syakka fil hadathi, dan dia ragu apakah dia sudah batal atau tidak. Yang jelas dia sudah berwudu. Nah, ini Maria? Dia sudah berwudu. Lalu dia ragu, apakah saya sudah batal atau tidak?
Wah ngentut atau ndik, lamun bahasa itu. Saya sudah ngentut atau ndak? Saya bersentuhan atau tidak tadi? Ragu, sudah batal atau tidak saya ragunya? Yang pastinya sudah berwudu atau tidak? Pastinya dia sudah berwudu, maka ambil yang pasti-pasti. Jangan ambil yang tidak pasti. Pastinya dia sudah berwudu, berarti masih dia berwudu. Dengar Melena? Berarti dia sudah berwudu. Berarti dia dalam keadaan suci, tidak perlu dia berwudu. Kalau dia sudah wudu, ragu apakah sudah batal atau tidak, maka sudah ambil dia masih sedang dalam keadaan suci atau dia sudah berwudu. Tidak perlu lagi dia berwudu lagi. Ya, segel. Contoh yang ketiga. Man tayaqqanal hadatsa, siapa yang yakin dia itu berhadas, wa syakka fit taharati, artinya dia memastikan bahwa dia berhadas, wa syakka fit taharati, dia ragu apakah dia sudah bersuci atau tidak, sudah bersuci atau tidak, fahuwa muhditsun, maka ambil yang pasti dia masih dalam keadaan berhadas. Nih, perhatikan kanak. Dia tidak pernah bersuci. Wah kengulu apa ndik? Leonek wah kengulu apa ndik? Berarti yang pasti itu kita belum wudu kan? Pasti sudah itu. Yang kita yakin itu, yang kita ragukan ini sekarang sudah wudu atau enggak? Maka ambil yang pasti saja, kita belum berwudu. Kalau tadi kita ragu apakah sudah batal atau tidak, tidak batal. Yang kedua, kita ragu apakah saya sudah wudu atau tidak, berarti kita tidak berwudu, tinggal wudu. Itulah makna kaidah ini, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak hilang dengan keraguan. Ambil yang yakin-yakin. Lamun tersiram si dengan kanak le atas bakar si dengan dari batu raya apa no, i kotor apa ndek, i najis apa ndek. Wah dia pikir lalu. Da'ma yaribuk ila mala yaribuk. Tinggalkan yang meragukan untuk menuju hal-hal yang tidak meragukan. Dia ketuhanan lalu. Ngonek ragu jarin. Yakin sudah. Lamun hipotek asal suci. Pasti dia suci. Masalah suci atau tidak itu masih ada keraguan, sudah ambil yakin saja. Jangan terlalu penang-penang. Ya. Saya juga pernah dulu pas masih belajar. Apa rano? Masalah tainacong kan. Ini sengaja ke dulu. Masalah kotoran anjing. Itu di pondok di Bagu itu kan ada apa rano jalur Jogedeng, jalur yang menuju ke rumah Dato itu. Di sana sering sekali anjing itu apa namanya buang kotorannya di sana. Terus kita mau lewat, saya dulu di PA di panti asuhan, tidak ada jalan lain. Kalau lewat jalan terlalu jauh. Terus air hujan pas jatuh lewat apa namanya atap itu pasti jatuh ke sana. Jadi bikin ragu. Kena percikan itu bikin ragu. Itu bikin ragu. Kena percikan atau enggak? Bagaimana ini, bagaimana itu? Akhirnya karena ragu-ragu sudah. Saking ragunya pandi nantong kereng kelambi kucak si air tanah kereng solah-solah air tanah si pandi je kebehor sampai kotor. Pakaian saya bagus-bagus saya cuci pakai enggak sih saya cuci, cuman ada kolam itu kolam ikan yang lagi keruh, mandi di sana buat membersihkan diri dan pakaian. Padahal kita masih enggak jelas itu. Yakin saja, enggak usah biasakan syak ragu. Enggak usah biasakan ragu-ragu itu. Sama dengan kita sholat. Sama dengan kita sholat. Takbir sekali itu yang benar. Yang dua kali membatalkan yang pertama.
Dengar, takbir sak kedua batal takbir sak pertama. Allahu Akbar. Kemudian takbir lagi Allahu Akbar, membatalkan takbir yang pertama. Dengar. Pembatalan sembahyang. Itu bikin batal. Cariin yang batalan, berhenti cariin. Ya sudah, kalau sudah yakin batal, ya batal. Lah kalau tidak yakin, asalnya kita takbir. Kalau sudah takbir, sudah selesai. Intinya biasakan jangan sampai kita terpedaya oleh gangguan tipu daya setan. Nah, terkadang ada juga teman-teman waktu di pondok itu sholat zuhur, sholat asar sampai berkali-kali. Nani yakin, sekarang saya yakin saya tidak akan salah rakaatnya. Begitu dia sholat, lupa dia dekat ulang tadi. Dia berulang sholat itu sampai 5-6 kali dia ulang sholat zuhurnya, sholat asarnya. Kenapa? Karena tidak ingat rakaat terus. Padahal dia sudah meyakini sampai 4-5 kali dia ulang sholatnya, tetap saja tidak ingat. Sudah, jangan bikin pusing. Kalau sholat 3 atau 4, udah ambil 3, lanjut tambah 1 lagi. Kalau lebih ya kenapa apa lebih? Dan kita tidak sengaja. Kalau ingat di pertengahan sholat, ya balik lagi, selesaikan sholatnya. Kalau lagi berdiri ingat bahwa kita sholat sudah 5 rakaat, lah duduk lagi, langsung salam, tahiyat langsung salam. Intinya jangan membiasakan diri menuruti keraguan. Takbir bukan ragu-ragu. Dalam hal semua bersuci sekali doang. Jangan diulang-ulang. Takbir jangan diulang, Fatihah jangan diulang, cukup sekali. Bahkan kata ulama di dalam kitab Sarah Yaqutun Nafis, kalau mengulang Fatihah itu menyebabkan batal solat kita, kata sebagian ulama, karena itu rukun. Diulang Fatihah 2 kali itu batal solatnya, kata sebagian ulama. Tetapi mayoritas ulama mengatakan tidak batal mengulang Fatihah, supaya tidak kayak gitu modelnya. Sesudah, kalau sudah takbir kali kecuali salah niat solat zuhur, niatnya solat asar, wajar itu kan, sudah batal sudah itu. Kita solat zuhur kok niatnya asar, sudah ulang takbirnya. Atau kita solat jadi imam, niatnya jadi makmum. Biasanya saya di sini jadi imam, solat di jalan, di pinggir jalan saya jadi makmum, tiba-tiba saya solat niat jadi imam. Ya ada saja kesalahan. Solat zuhur niatnya solat asar, keliru. Kalau salahnya pada rakaat tidak apa-apa, tidak usah diulang. Kalau salatnya salah pada ta'yinnya solat zuhur tapi niatnya asar, itu yang bukan solat tidak sah. Ulangi lagi, tidak apa-apa. Apa mesti juga sebab hidang ulang itu, tidak usah ragu-ragu. Wa bi ma'na hadhihi al-qaidati ukhra. Jadi ada yang semakna dengan kaidah ini, ada kaidah yang lain. Ada makna yang lain dari kaidah ini. Apa bunyinya? Innama thabata biyaqinin la yartabi'u illa biyaqinin. Dengar kaidahnya. Sesuatu yang sudah pasti dengan keyakinan, sesuatu yang sudah pasti dengan keyakinan, atau yang sudah tetap dengan yakin, sesuatu yang sudah pasti dengan keyakinan, la yartafi'u illa biyaqinin, tidak akan terangkat kecuali dengan keyakinan. Yakin sudah kita 3 rakaat, tetapi ternyata 5 rakaat, itu kita yakin 5 rakaat, maka inilah maksudnya kaidahnya, yakin tidak akan terangkat kecuali dengan yang yakin. Kalau yakin ternyata 5 rakaat, balik lagi, karena yakin itu tidak akan terangkat kecuali dengan yakin. Kalau masih ragu, maka keyakinan tidak akan terangkat. Jelas kan? Tidak, ini Elena. Begitu juga yakin dia sudah bersuci tapi ragu apakah dia berhadas atau tidak. Ketika dia mau sholat, mau takbir, dia ingat kalau tadi pas dia mau masuk itu dia kentut, umpamanya kan, dia buang angin. Dia yakin sekarang, maka keyakinan yang pertama
akan terangkat dengan keyakinan yang baru. Keyakinan tidak terangkat kecuali dengan keyakinan yang baru. Sesuatu yang sudah pasti dengan yakin, maka tidak akan terangkat kecuali dengan yakin. Jelas? Jelas kan? Baik.